Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu buat saudara-saudara semuanya dimanapun saudara berada. Mudah-mudahan sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Menanggapi pertanyaan dari komentar ini, bagaimana hukumnya mencintai istri atau suami orang lain? Wadaranya tak tunggu. Terima kasih Rahayu, ya Rahayu kembali kepada yang berkomentar yang jauh di sana ya. Tidak perlu saya sebutkan namanya siapa. Yang penting saya jawab semampu saya. Sebetulnya saya sudah gimana ya, malas untuk membuat cerita-cerita atau membicarakan sesuatu hal yang mungkin dianggap tidak bermakna lah. Tetapi biar bagaimanapun pertanyaan seperti ini kan dibilang lucu ya lucu, dibilang konyol ya konyol. Tetapi mau tidak mau harus saya jawab. Oke, begini ya saudaraku. Kalau tanya soal hukumnya mencintai istri atau suami orang lain, bagi saya itu sah-sah saja. Tidak ada larangan dan tidak ada pantangan. Karena apa saya berani bilang begini? Karena cinta itu kan anugerah. Anugerah dari Tuhan itu sendiri. Dan cinta itu bersarang di dalam hati. Sebetulnya setiap saat, setiap detik, setiap hembusan napas itu manusia diberi rasa cinta. Tetapi terkadang manusia itu belum menyadari atau bahkan tidak menyadari sama sekali bagaimana kita ini mencintai hidup kita sendiri atau mencintai ruh kita sendiri. Sehingga pada sampai saat ini kita semua ya masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa mencium, masih bisa berucap. Itu kan karena ruh itu sendiri. Dan sampai kapan kita melupakan hidup yang bersarang di dalam diri kita? Nah, ini yang belum peka manusia di situ. Ya kebanyakan lah. Oleh karena cinta itu adalah suatu anugerah dari Tuhan, ya kita rasakan saja. Karena cinta itu adalah sebuah rasa. Cinta itu perbuatan. Masih untung kita diberi rasa cinta. Seandainya kita mempunyai rasa benci kepada siapapun dan apapun itu yang ada di alam semesta, bagaimana dengan kita sendiri? Ada orang bilang ya, mencintai suami atau istri orang lain itu hukumnya haram. Kalau mencintai istri orang lain itu tidak apa-apa, karena suami hukumnya boleh menikah lebih dari satu istri. Tetapi kalau wanita mencintai suami orang itu hukumnya tidak boleh. Ada ya berbicara begitu, ada. Tetapi bagi saya, merasa cinta itu rasa, apa salahnya kalau kita mencintai istri atau suami orang? Oleh karena cinta itu rasa, ya kita rasakan saja. Masih untung kita punya rasa cinta kepada sesama, pada alam semesta ini, pada tanaman, pada binatang, apalagi kita cinta kepada sesama manusia. Cuma oleh karena cinta itu adalah rasa, ya cukup kita rasakan, tidak perlu diungkapkan. Kalaupun kita mengungkapkan rasa cinta kepada istri atau suami orang, kita lihat situasi dan kondisi. Misalnya saudara mencintai istri seorang artis misalnya, ini satu contoh, atau mencintai istri seorang publik ya, figur publik. Terus apa jadinya misalnya kita
ketika kita ini bertemu langsung di hadapan, kemudian Bu atau Mbak atau Jeng atau gimana gitu panggilannya, atau Ma, aku mencintaimu. Nah, yang pasti kan yang punya pasangan itu sakit hati. Ini sudah pasti. Padahal itu kan cuma ucapan. Gitu loh. Itu kan cuma ucapan. Seharusnya kita berterima kasih masih ada orang lain yang mencintai suami atau istri kita. Berarti suami atau istri kita ini nggak dibenci orang lain. Gimana kalau seandainya nggak ada ucapan rasa cinta seperti itu, misalnya tiba-tiba suami atau istri orang ini saling berselingkuh atau saling berbuat zina misalnya, bagaimana coba? Kan masih untung ada yang mencintai kita walaupun kita sudah berumah tangga atau beristri atau bersuami, kan masih untung. Intinya kan cinta itu rasa, bukan perbuatan. Tetapi kalau dilakukan di gelaran dunia alam semesta ini, kita berbuat semau kita sendiri. Oleh karena kita ini manusia, ya kan? Kita ini manusia, mutlak kita ini manusia. Lah manusia yang mana? Gitu. Sedangkan burung pun itu nggak ada istilahnya itu mencolek ataupun mencintai pasangan yang lain, itu tidak ada bagi saya, karena ini kan sudah melalui survei. Jadi survei yang membuktikan gitu. Hanya manusia yang diberi atau disabdakan dengan rasa panca indera itu tadi dan tidak peka dengan panca indera itu, akhirnya berbuat semaunya sendiri. Sampai-sampai terjadilah malapetaka, ya, pembunuhan, perkelahian yang disebabkan oleh rasa cemburu buta. Kalau saya pribadi, misalkan ada orang lain yang mencintai istri saya, saya malah bangga, berarti istri saya nggak ada yang membenci. Gitu. Walaupun sampai melakukan perbuatan hal yang dilarang oleh agama, itu kan dasarnya mau sama mau, artinya cinta mencintai. Apakah sah hukumnya? Sah bagi yang melakukan. Oleh karena kita ini hanya penonton dan kita harus peka. Lah sahnya di mana? Sudah terjadi kok. Kan sudah terjadi, misalnya berbuat zina atau selingkuh, ya, melakukan hal yang senonoh atau yang dilarang oleh agama atau yang dilarang oleh hukum, kan sudah terjadi. Dan dasarnya saling cinta mencintai. Sah bagi yang melakukan, tetapi bagi kita harus peka di situ. Mereka itu melakukan hal seperti itu karena dasar cinta kasih daripada Tuhan, Rahman Rahimnya Tuhan. Oleh karena Tuhan itu tidak punya rasa benci dan Tuhan itu tidak ada kemungkaran, dan Tuhan itu tidak menginginkan pertikaian di antara sesama manusia. Ya, kita sebagai manusia harus benar-benar peka gitu, ya. Jangan sampai terjadi perkelahian, pertengkaran sampai ujungnya maut. Jangan sampai terjadi di situ. Misalnya kita mencintai benda atau milik orang lain, apapun itu, ya cukup kita rasakan saja. Kita berterima kasih masih punya rasa cinta. Oleh karena cinta itu tidak berarti memiliki, maka kita cukup berterima kasih kepada Tuhan. Artinya kita tidak ada rasa kebencian ke sesama yang ada di alam semesta ini. Itu hal-hal dangkal, itu contoh-contoh dangkal. Kalau dikupas secara mendalam, ya masih banyak. Oleh karena Tuhan itu menginginkan manusia yang ada di dunia ini selalu bersenang-senang, menyenangkan diri, menyenangkan hati. Itu satu mukjizat. Dan kesenangan itu kita pun harus peka di situ. Semua itu dasarnya dari rasa. Kalau kita masih punya rasa, artinya kita ini masih bersama hidup sejati, kita masih bersama ruh yang ada di dalam diri kita. Dan itu tidak bisa dipungkiri, karena semua itu adalah kuasa hidup, semua itu adalah kuasa Tuhan. Hidup ya Tuhan itu sendiri. Oleh karena Tuhan itu hidup dan kita sebagai manusia ini yang dihidupi oleh Tuhan.
dan kita patut berterima kasih. Ya begitu. Satu pertanyaan ini sebetulnya kan kalau bagi saya nggak apa-apa sih, namanya juga sharing. Kalau memang nggak tahu tanya nggak apa-apa, tapi kalau sudah begini kan sudah jelas, sudah nyata bahwa cinta itu anugerah, dan mencintai bukan berarti harus memiliki. Kita harus peka di situ, jadi tidak berbuat semaunya sendiri atau seenaknya sendiri. Itu kembali ke pribadi. Seandainya barang kita dicintai orang lain atau dicuri orang lain, kita kan ya gimana? Yang pasti kan punya rasa sakit hati. Gitu. Oleh karena kalau kita nggak ingin barang kita ini diambil orang lain, ya kita jangan mengambil milik orang lain. Begitu aja kok, simple sebetulnya ya. Oke, terima kasih buat saudara-saudaraku semuanya yang masih mau menyimak video-video saya. Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jalin erat tali persaudaraan di antara sesama. Tidak perlu membedakan apa dan siapapun itu, dan tidak penting menyepelekan apa dan siapapun itu. Itu sepandai-pandainya kita masih ada kekurangannya, jangan selebih-lebihnya kita masih ada kekurangannya. Saya akhiri, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.